Saya berkomitmen untuk mendedikasikan ilmu ini, menyatukan kepakaran psikologi dan hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan bagi sesama yang lebih luas. Hari ini kita sama-sama mendapatkan pengetahuan baru dari bahaya penggunaan produk perawatan kulit ilegal yang sangat berbahaya bagi tubuh sebenarnya. Maka dari pengetahuan ini bertambah juga tanggung jawab Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk sama-sama mengedukasi masyarakat lebih luas, menjadikan Indonesia lebih baik. Berdasarkan nilai yang dicapai pada ujian terbuka promosi doktor tersebut, maka Dewan Penguji menyatakan Promovenda Marcelia Tania, boleh senyum sedikit? Biar tidak tegang. Marcelia Tania lulus dengan nilai angka 94,4 dengan huruf A. Menyatakan bahwa Promovenda telah lulus sidang terbuka promosi doktor dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,96 dengan predikat cum laude atau dengan kemudian. Jadi Tania ini kurang lebih 3 semester menyelesaikan penelitiannya, ya, baik itu secara penelitian hukum normatif dan juga tentunya ada didukung dengan data primer atau empiris tadi melalui teknik wawancara, ya, teknik wawancara yang dimana data-data tersebut didapatkan secara valid. Dan untuk penelitian disertasi, judul penelitian disertasi cukup menarik. Bagi saya melihat harus ada penghormatan juga kepada masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Jadi harus ada cek itu cek lebih dulu. Oleh sebab itu garis bawahinya harus ada edukasi kepada masyarakat yang terus menerus. Bukan Tania bagus, bukan dari latar belakang tadi saya katakan dari ilmu hukum, tetapi dia bisa melakukan penelitian itu dengan tentu dari awal saya katakan waktu dulu dia belum melakukan penelitian, dia harus melakukannya secara psikologi menyangkut kepada perilaku dalam masyarakat, kepatutan di dalam masyarakat, dan ini terbukti lewat produk yang dia lakukan dalam penelitian, yaitu harus ada dengan cara reformasi hukum dalam setiap produk-produk kosmetik yang dikeluarkan. Jadi latar belakang saya karena saya melihat bahwa sangat banyaknya skincare ilegal yang sangat merugikan masyarakat, di mana masyarakat ini sebenarnya mereka kadang-kadang menggunakan karena mereka tidak tahu. Jadi bukan karena mereka sengaja menggunakan, tetapi tidak ada payung hukum dan edukasi yang secara besar-besaran atau masif kepada mereka semua. Di saat ini sangat disayangkan gitu, karena sebenarnya kita dapat hindari dari edukasi aja dulu yang pertama, sehingga si para wanita khususnya ibu hamil, saya konsentrasinya lebih kepada ibu hamil itu kayak mengurangilah produk-produk ilegal ini, karena dampaknya ke janin itu permanen, akan menyebabkan anak autis, kerusakan kromosom secara menyeluruh, itu tuh kayak nggak ada obatnya gitu loh. Nah, saya akan mengajak beberapa pihak untuk bekerja sama dalam hal edukasi yang masif dan lebih terarah. Jadi kalau mereka nggak tahu mana yang bagus dan mana yang buruk, mereka selamanya nggak akan tahu. Tapi kalau kita bandingkan, oh ini yang baik, ini yang nggak baik, mereka akan mendapatkan sebuah edukasi baru sehingga bisa menghindari penggunaan skincare ilegal ini dengan lebih terarah ya, karena mereka kayak nggak tahu arahnya aja memang gitu. Jadi kalau kita lihat dari hukum ekonomi, ketika permintaan banyak, penjualan akan banyak dan keuntungan akan banyak. Tetapi gimana kalau kita balik, kita edukasi orangnya sehingga orangnya nggak beli, sehingga yang produksi juga nggak berkurang, yang jual juga malas karena nggak laku. Saya rasa itu lebih efektif daripada kita memerangi pelaku usaha besar ya, dengan modal-modal besar dan mungkin bisnisnya juga nggak murni gitu. Jadi itu akan lebih sulit sih. Jadi saya lebih memilih jalan untuk kita edukasi orangnya supaya orangnya nggak beli, sehingga penjualnya akan mati sendiri. Oke, nomor 1 memang fungsi pengawasan tadi. Fungsi pengawasan tadi di Indonesia sangat lemah. Kita punya pasal berlapis tetapi tidak cukup untuk memerangi peredaran ilegal ini. Yang kedua, saya lagi-lagi akan bilang, mari kita edukasi masyarakatnya supaya mereka nggak beli. Ketika nggak ada yang beli, nggak akan ada yang jual.
Saya menyarankan untuk edukasi sedini mungkin, misalnya dengan ibu hamil pergi ke posyandu atau ke bidan, edukasinya masuk ke dalam situ. Itu pencegahan awal yang sangat, saya rasa tuh sangat mudah diimplementasikan, karena kita punya aturan itu kan, ibu hamil harus konsultasi ke posyandu atau ke bidan selama masa kehamilannya itu. Kenapa kita nggak taruh di situ? Dengan lini terdepan menurut saya tuh ada di mereka. Dan sekarang ini kan para bidan pun sudah mengedukasi kan, tidak boleh obat-obatan berbahaya, gimana obat-obatannya diatur yang tidak boleh untuk ibu hamil. Kenapa kita nggak langsung masukkan aja di situ? Sehingga ini akan embed ya, mengikuti yang sudah ada. Bukan sesuatu hal yang baru dan nggak mungkin diimplementasikan.